Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Satriwibowo, NIM 1930202288. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari Ibu Khairawati, yaitu buatlah video tentang pengertian kurikulum dan sebagainya. Dalam Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Langsung saja pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu rasional pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal adalah lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulus. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, dan informasi. Yang C, penguatan tata kelola kurikulum dibagi dua, kolaboratif. Yang pertama yaitu penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Dan terakhir yaitu penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta mendalam dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Karakteristik. Soal yang ketiga yaitu kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pendidikan dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Dan soal yang keempat yaitu tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan masyarakat yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Yang kelima yaitu kerangka dasar kurikulum. Ada yang pertama yaitu landasan filosofis. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat. Yang C, psikopedagogis. Kurikulum 2013 dimasukkan untuk memenuhi tuntunan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumber pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupan. Yang D, landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar basic atau education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi atau community based kurikulum. Pendidikan berstandar berdasarkan menetapkan adanya standar nasional. Yang E, landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang keenam yaitu struktur kurikulum. A, yang pertama kompetensi inti. Kompetensi inti sekolah menengah atas madrasah aliyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi atau SKL. Yang B, mata pelajaran. Struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, maka struktur pelajaran umum B. Maka pembelajaran permintaan akademik kelompok C. Yaitu C, beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik.
Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.